Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang di Smart Talk Jakarta. Sobat edukatif, pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mengangkat sebuah isu yang berkaitan dengan tema Fiscal Sustainability and Smart Budgeting. Perkenalkan saya Nika Sukawardani dari Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Selatan dan anggota yang lain yaitu Saya Siska dari Dinas Pendidikan. Saya Ageng dari Dinas Kesehatan. Saya Adli dari Dinas Gul Karmat. Dan saya Andre dari Dinas Kesehatan. Baik, Sobat Edukatif, saat ini terdapat 3 isu yang berkembang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu yang pertama rendahnya anggaran kesehatan di Pemprov DKI, kemudian yang kedua rendahnya penyerapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang tinggi, kemudian yang ketiga adanya penurunan APBD dan keterbatasan fiskal di Pemprov DKI Jakarta. Melalui grup diskusian yang menjadi isu utama adalah rendahnya penyerapan anggaran yang ditandai dengan tingginya SILPA di pemerintah Provinsi Jakarta. Menurut rekan-rekan, mengapa isu utama ini bisa terjadi? Baik, Kak Ketut, permasalahan ini terlihat dari fenomena penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun. Pada tahun 2025, penyerapan dana anggaran sebesar 14,6 triliun, di mana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu 18 triliun, dan 2023 sebesar 16 triliun. Pada awal tahun, realisasi anggaran cenderung rendah, sedangkan di akhir tahun terjadi lonjakan signifikan. Isu ini mengakibatkan banyak program terlambat dilaksanakan, pelayanan publik menjadi tertunda, serta terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum dimanfaatkan secara optimal. Oh, berarti pada tahun 2025 kemarin terjadi penurunan ya, Kak Siska. Nah, jika dikaitkan dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Baik, Kak, untuk ASN memiliki peran penting sebagai perencana dan pelaksana kebijakan. Namun, dalam kondisi ini terlihat bahwa perencanaan program belum realistis, kedua pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu, dan pengendalian kinerja belum maksimal, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas penyerapan anggaran. Kemudian, dari perspektif Smart ASN, kondisi ini menunjukkan bahwa ASN belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digital dan pemanfaatan data, karena seharusnya ASN mampu menggunakan teknologi untuk monitoring anggaran secara real time. Namun pada praktiknya hal tersebut belum berjalan optimal. Nah, supaya kita bisa memahami nih masalah ini terlebih dalam lagi, kita perlu melihat dulu apa saja sih akar-akar penyebabnya. Mungkin bisa dibantu, Kak? Nah, untuk akar masalahnya itu terdiri dari 4. Yang pertama, akar masalah ini adalah perencanaan yang kurang matang. Jadi, program yang disusun itu belum mempertimbangkan waktu pelaksanaan secara realistis. Kemudian yang kedua, proses birokrasinya itu masih lambat, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, kompetensi ASN dalam pengelolaan anggaran dan manajemen kegiatan masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, manajemen kinerja yang belum berbasis outcome sehingga fokus masih pada penyerapan, bukannya malah dampak. Nah, dari analisis ini masih nyambung ke dampak. Dampaknya itu ke fiscal sustainability dan smart budgeting. Kita bahas dulu nih dari sisi fiskalnya. Dari sisi fiskalnya yang pertama, manfaat anggaran masih manfaat anggaran bagi masyarakat itu menjadi tertunda. Kemudian yang kedua, perencanaan jangka panjang itu menjadi terganggu. Kemudian kita bahas dari sisi smart budgeting. Yang pertama itu pengelolaan anggaran belum efisien. Kemudian yang kedua, tidak berbasis data dan waktu yang tepat. Baiklah, berarti ini diperlukan langkah-langkah strategis ya Kak Adli untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, agar pengelolaan berjalan lebih optimal. Boleh ini dibantu Kak Andre untuk solusinya? Oke, Kak, untuk solusi mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi berbasis Smart ASN. Yang pertama, digitalisasi monitoring anggaran melalui dashboard real-time dan sistem peringatan dini. Yang kedua, perencanaan berbasis data agar program lebih realistis dan terukur. Yang ketiga, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan pengelolaan anggaran dan manajemen proyek. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat proses administrasi. Yang kelima, evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, terkait solusi prioritas, yang akan kami sarankan adalah peningkatan digitalisasi monitoring anggaran melalui dashboard real-time dan sistem peringatan dini. Baik, terima kasih Kak Andre. Nah, dari tadi kita ngobrol, kita udah ketemu nih masalahnya, akar permasalahan, dampak, dan juga solusi. Baik, demikian pembahasan mengenai belum optimalnya penyerapan anggaran yang ditandai dengan tingginya silpa di pemerintah Provinsi Jakarta. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam manajemen ASN, serta transformasi menuju smart ASN. Melalui penerapan smart budgeting dan penguatan peran ASN, diharapkan pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.